Oke teman-teman, hari ini gue mau review sedikit ya untuk sleeping bag yang gue beli kemarin. Jadi ini tuh gue beli sleeping bag thermal ya. Jadi kenapa gue beli sleeping bag thermal? Karena satu, itu sleeping bagnya tipis, tapi mungkin berguna ketika cuaca dingin ya. Karena ini thermal. Seperti yang kita tahu, thermal blanket itu kan mencegah hipotermia juga. Jadi gue rasa dan gue pikir juga emang sleeping bag ini ya mungkin cocok kali ya gitu kan, karena satu, gue tuh nggak suka yang barang yang gede-gede, yang di packagingnya itu gede gitu, jadi terlalu banyak makan tempat, dan gue lebih suka yang ringkas dan kecil tapi emang berguna banget gitu. Akhirnya jatuhlah gue beli untuk sleeping bag yang thermal ini. Nah, kebetulan untuk sleeping bag thermalnya gue sih nggak tahu ya, nggak terlalu terkenal juga kalau untuk mereknya. Di sini ada keterangannya Empro untuk mereknya, dan gue beli juga di toko yang namanya ini Empro. Jadi gue nggak tahu apakah ini produknya dia ataupun emang produk cloning gitu ya. Tapi ya kalau dari tokonya sih sama gitu, sama mereknya ini gitu. Jadi ya udah gue beli akhirnya. Nah, untuk sleeping bag thermalnya itu seperti ini. Nah, ini gue udah di repackaging. Jadi packagingnya itu udah gue bikin kecil. Tadinya untuk normalnya itu segini. Jadi dia full. Di pouchnya itu kan segini. Nah, dia tuh tingginya segini. Untuk packaging yang normalnya atau dari tokonya itu seperti ini. Cuman gue lipat-lipat lagi. Gue pikir gimana caranya si packagingnya itu bisa lebih kecil gitu. Akhirnya jadilah seperti ini, setengahnya hampir hilang. Nah gitu. Tuh, jadi seperti ini. Jadi cuman segini doang. Jadi nggak terlalu nggak terlalu besar. Nah, untuk diameternya juga segini wajar sih menurut gue ya, karena nggak terlalu sama lah dengan sleeping bag yang lain. Kalau untuk sininya sebenarnya sini masih bisa di press lagi, asal mau diikat gitu. Nanti harus diikat pakai tali, entah tali apa itu gitu kan. Nanti mungkin ini untuk diameter ini bisa diperkecil lagi. Tapi kalau untuk tinggi ini udah maksimal, udah maksimalnya segini. Jadi dia nggak bisa dilipat lagi. Kalau dilipat lagi kayaknya sih takutnya rusak gitu. Jadi udah segini. Nah, sleeping bag ini belum gue pakai ya, karena emang kemarin tuh baru beli, terus belum sempet ngecamp juga, jadi akhirnya belum dipakai. Dan akhirnya gue bikin konten untuk review juga. Mungkin nanti di next video gue bakal bikin ulasan atau mengenai produk ini. Jadi setelah pemakaian itu seperti apa, dan pemakaian seperti apa gitu, dan di suhu berapa derajat sleeping bag ini bisa bertahan gitu. Nah, untuk mungkin gue bakal baca dulu untuk spesifikasi singkatnya. Ini gue baca langsung dari Tokopedia ya, dari deskripsi Tokopedia. Nah, untuk deskripsinya ini, jadi sleeping bag ini tuh mampu menahan 90% panas tubuh agar tetap dalam selimut. Jadi 90% panas tubuh yang kita keluarkan itu si sleeping bag ini bakal menahan. Jadi dia nggak keluar. Otomatis panas di dalam sleeping bag itu akan hangat gitu. Ini untuk logika sederhananya ya. Nah, terus untuk fitur yang lainnya itu, dia itu udah waterproof. Jadi kalau misalnya kena siraman air minum atau air kopi atau air yang lainnya, si sleeping bag ini tuh waterproof juga. Jadi cukup lumayan bagus. Terus dapat digunakan dalam segala cuaca. Mungkin nggak kayak gini juga konsepnya, bukan segala cuaca ya. Mungkin kalau untuk di suhu panas ya kita nggak butuh ini juga gitu. Jadi harusnya sih mungkin lebih baiknya itu dapat digunakan di cuaca yang ekstrim, mungkin yang ekstrim dingin, dalam tanda kurung dingin ya. Kalau untuk cuaca panas ya kita nggak butuh ini gitu. Untuk selanjutnya, untuk materialnya ini, untuk outernya itu ada Water replacement parasit. Nah, nanti kita lihat dah untuk material outernya seperti apa. Terus untuk inside materialnya itu thermal. Nah, jadi thermalnya itu yang kita butuhkan ketika cuaca dingin itu. Dan untuk Water replacement parasitnya itu ya itu yang membuat si sleeping bag ini tuh bisa waterproof atau tahan air gitu. Terus untuk selanjutnya di sini tuh ada keterangannya itu. Nah, ini di sini nih, strong at that temperature 5 degree. Jadi mungkin bisa sampai di 5 derajat ya untuk si sleeping bag ini. Di sini udah ada keterangannya tapi belum kita coba. Nanti kita coba untuk ketahanannya itu di berapa derajat. Perlu kita coba juga. Nah, terus untuk selanjutnya, untuk spesifikasi selanjutnya itu ada
untuk ukuran panjangnya itu 200 cm. Jadi 200 cm itu 2 meter ya. Nah 2 meter itu sih menurut gua udah cukup cukup lebih dari cukup sih, karena rata-rata orang Indonesia juga tingginya berapa sih gitu kan, paling banyak ke rata-rata mungkin 170 sampai dengan 180 ya. Nah itu masih ada 20 cm untuk space-nya gitu. Jadi gue rasa untuk panjang 2 meter itu udah cukup banget gitu kan. Nah terus untuk lebarnya itu 75 cm. Dan kalau gue pakai ya, ini kan pernah gue pakai juga untuk nyobain coba-coba, 75 itu masih banyak banget untuk space kanan kirinya itu masih longgar. Jadi kita nggak berasa jadi bumi juga gitu yang harus tidur seperti ini, nggak, tapi kita masih bisa gerak. Nah mungkin karena materialnya yang tipis juga ya, jadi kita masih bisa bergerak dengan lebar 75 cm. Nah untuk beratnya ini ringan. Ini tuh beratnya hanya 500 gram. Jadi kalau gue itu kenapa ini juga salah satu yang gue suka, jadi karena ringannya itu hanya 500 gram untuk si sleeping bag ini, jadi nggak terlalu berat. Nah terus untuk yang lainnya nggak ada lagi, jadi cuman itu untuk fitur-fitur dan deskripsi spesifikasinya. Jadi menurut gue sih sleeping bag ini worth it banget untuk dibeli bagi kalian yang mungkin minim budget ya seperti gue lah, minim budget. Dan gue sih sebenarnya sih pengen sleeping bag yang untuk ultralight yang lebih mahal lagi mungkin ada lebih bagus gitu kan, tapi karena budget gue minim jadi ya gue jatuh pilihannya ke ini. Tapi ini perlu kita coba juga untuk fitur-fiturnya itu apakah terbukti apa enggak gitu. Oke, mungkin gue langsung buka aja untuk dalamannya isinya seperti apa. Nah ini untuk satu juga yang bikin gue nggak suka, itu tali pouchnya itu kayak seperti tali kolor gitu loh, maksudnya kurang gimana gitu ya, agak bagusan dikit ya kalau jadi ya udahlah, nggak perlu diperhitungkan juga karena ini nggak terlalu diperhitungkan juga. Yang penting tuh kita untuk sleeping bagnya itu bagus dan juga bisa menahan panas tubuh gitu, jadi biar kita tetap dalam keadaan hangat meskipun dalam cuaca yang dingin gitu. Nah ini gue buka aja untuk dalamnya seperti ini. Nah ini pouchnya gue taruh di bawah aja biar nggak ganggu. Nah ini untuk outernya itu, nah jadi setelah gue repacking itu tuh gue berhasil mengecilkan untuk ukuran packingnya itu sampai segera seperti ini. Nah jadi nanti kurang lebih seperti inilah satu genggaman. Ini sleeping bag yang menurut gue sih worth it banget buat dibeli. Jadi dan enak, mudah dibawa kemana-mana, nggak makan banyak tempat juga gitu. Nah hanya segenggaman ini, kecil kan ya gitu. Nah untuk tadi seperti yang gue bilang, untuk spesifikasi outernya itu di sini ada carry water replacement parasit. Nah jadi untuk bagian luarnya itu kayak seperti parasit ya, jadi kayak semacam footprint tenda mirip banget. Ini mirip seperti footprint tenda. Jadi mungkin kenapa masih dibilang waterproof, yaitu karena materialnya itu water replacement ya, jadi anti air. Nah sayang sekali di sini gue nggak bawa air. Kalau bawa mungkin gue bakal langsung coba untuk water replacementnya itu seperti apa gitu. Tapi di Tokopedia itu ada videonya juga, video singkatnya mungkin lah ya. Di situ tuh dijelasin juga, dan di situ juga dites juga untuk water replacementnya. Mungkin nanti kalian bisa lihat aja, linknya nanti seperti biasa di deskripsi dan di kolom komentar. Nanti gue bakal mungkin. Nah untuk bukaannya seperti ini. Oke, terus di bagian kepala di sini juga ada keterangannya juga, Aimpro-nya juga. Jadi ada labelnya juga lah. Nah, untuk bagian dalamnya seperti yang tadi gue bilang, ini ada lapisan thermal. Cuman thermalnya seperti apa gua nggak tahu, ini thermal bisa nahan tubuh apa enggak. Cuman ya lapisan thermalnya seperti ini gitu. Dan gue juga sedikit ragu, bukan ragu sih, tapi pengen coba sih sebenarnya ini ya, di suhu dingin itu apa dia bisa menahan panas tubuh gitu. Cuman cukup bagus juga sih untuk thermalnya itu seperti ini. Jadi nggak kayak plastik gitu ya. Jadi lumayan mewah juga gitu. Oke, mungkin itu spesifikasi materialnya. Dan untuk bukaannya itu dia seperti selimut ya. Jadi kayak gini. Nah kayak gini.
Jadi sepertinya ini tuh bisa dipakai untuk selimut dan juga untuk sebagai alas matras gitu. Ini bisa, jadi nggak cuman hanya untuk sleeping bag gitu. Jadi dia bukaannya tuh full, jadi dia bisa seperti ini sekotak. Nah bisa juga dilipat kayak gini jadi sleeping bag gitu. Mungkin bakal gue coba ya nanti untuk sleeping bag ini gue bakal coba di sini. Nanti gue pakai dan kalian mungkin bisa lihat nilai sendiri sleeping bag ini apakah worth it dibeli untuk enggak gitu kan. Nah untuk sekedar informasi, untuk tinggi gue itu 169, jadi nanti kalian lihat aja space-nya sejauh mana dan lebarnya itu sejauh mana. Untuk berat badan kita 78 dan lebar dada itu belum diukur jadi kurang tahu. Nah untuk spesifikasi ini 75 cm, jadi nanti kita coba aja apakah worth it apa enggak gitu. Oke, gue bakal setup kamera dulu, nanti sama setup matras juga nanti bakal gue cobain. Nanti setelah itu gue lanjut lagi videonya. Oke, ini gue udah siapin matrasnya buat nyobain untuk si sleeping bag ini ya. Jadi karena ini permukaannya kotor, jadi gue siapin matras. Ini gue udah siapin matras untuk aluminium foilnya untuk 1 orang. Nah, ini matras sudah. Terus selanjutnya untuk sleeping bag ya seperti ini. Nah, ini untuk sleeping bagnya. Nah, ini tadi kan 2 meter ya tuh, masih tinggi gitu. Jadi gue yang hanya tinggi 169 masih banyak space-nya lah. Nah 2 meter itu dari ujung situ sampai dengan ujung kepala ya, bukan sampai sini ya, tapi sampai ujung kepala ini. Oke, mungkin langsung gua coba matrasnya, sleeping bag-nya. Nah di sini juga ada ikatan velcro-nya. Kita buka dari sini. Nah gitu. Oke, setelah kita buka mungkin bakal kita langsung coba ya untuk sleeping bag-nya. Nah ini gua langsung masuk ke dalam. Nah untuk kaki masih ada space gini nih. Tuh. Masih enak lah gitu. Tuh, masih nyaman buat dipakai tidur, jadi nggak sempit. Nah itu pakai dulu. Terus untuk jadi masih cukup lebar ya sebenarnya sih, nggak terlalu sempit juga di dalam. Nah ini gue pakai. Nah ini tangan gue masih bisa kayak gini nih, masih bisa enak lah gitu maksudnya. Terus kaki juga tuh lihat, kakinya masih bisa bergerak bebas gitu, jadi nggak kayak mumi banget gitu, jadi masih bisa bergerak. Dan ini gue pakai di cuaca panas, gila sih, bener-bener thermalnya itu berfungsi banget gitu, jadi benar-benar panas banget. Mungkin nanti kalau dipakai di pegunungan atau ketika malam itu bakal berguna banget si thermalnya ini. Jadi dia tuh benar-benar menahan panas tubuh gitu. Oke, mungkin seperti ini kurang lebih penampakannya. Mungkin kalian sendiri bisa nilai worth it apa enggak buat dibeli. Nah gitu. Oke, belum buka dulu, panas. Panas. Nah, jadi sedikit untuk reviewnya itu seperti itu ya. Jadi mungkin nanti kalian bisa coba bisa dipertimbangkan apakah layak untuk dibeli atau enggak. Tapi tadi yang gue rasain di cuaca panas seperti ini tuh, si panas gue makin keringetan gitu. Jadi nah itu menandakan si thermalnya itu berfungsi menurut gue sih gitu. Karena kalau misalkan dalam keadaan panas kayak gini terus gue berasa pakai selimut biasa ya, thermal nggak berfungsi. Itu mungkin asumsi gue ya, tapi nanti kita patut coba. Nanti mungkin next time ya gue bakal camp dan bakal gue bawa ini sleeping bag, dan gue bakal coba juga apakah memang benar-benar bisa menahan panas tubuh gitu. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Mungkin itu aja review singkatnya untuk si sleeping bag ini. Nanti mungkin kalian bisa beli di Tokopedia. Untuk linknya seperti biasa nanti gue bakal cantumkan di kolom deskripsi sama kolom komentar. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga kalian terhibur dan bye-bye.